karena seluruh ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan hingga pada malam hari ini semua berkat hidayah dan taufik darinya. Sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah SAW serta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati fi din, a'azzanakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita masih bersama dengan khulasah ta'zimul ilm atau ringkasan-ringkasan bagaimana seseorang mengagungkan ilmu dari Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizallahu ta'ala. Pada pertemuan kemarin kita sudah bahas dua muqaddimah beliau, yang dimana dua muqaddimahnya berisi tentang tujuan beliau di dalam membuat ringkasan ta'zimul ilm. Kemudian beliau juga menegaskan bahwasanya seseorang akan mendapatkan ilmu agama itu tergantung dari seberapa besar pengagungannya terhadap ilmu. Semakin besar pengagungannya seseorang terhadap ilmu, maka semakin besar dia dapatkan ilmu agama. Dan ini adalah kaidah besar. Dan beliau menjelaskan bahwasanya ilmu yang didapatkan oleh seseorang ketika mengagungkan ilmu adalah ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat. Apa artinya itu ilmu bermanfaat, ikhwan? Kata beliau, ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat adalah bukan merupakan wawasan, bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar ensiklopedia, bukan. Jadi ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, kata beliau adalah ilmu yang membuat seseorang itu bisa beramal, bisa berdakwah dengan ilmu tersebut, bisa kasih hidayah orang, dan bisa memberikan petunjuk sama orang lain. Itulah namanya ilmu bermanfaat. Dan itulah seseorang kenapa dia harus mengagungkan ilmu, supaya dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan itulah yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kemudian pada pertemuan kemarin juga kita sudah bahas tanda-tanda seseorang atau alamat seseorang itu memuliakan ilmu. Kemarin sudah kita bahas ada 4 tanda. Ada yang bisa sebut? Apa tandanya? 1. Apa? Cahaya ilmu agama akan menyinari hati. Jadi tanda pertama seseorang memuliakan ilmu agama adalah cahaya ilmu tersebut akan menyinari hati. Yang kedua, seluruh cabang-cabang ilmu agama akan bisa masuk ke dalam hatinya. Bayangkan seluruh cabang ilmu agama mulai dari akidah, bahasa Arab, fikih, usul fikih, hadis akan masuk ke dalam hatinya. Itu tanda seseorang itu memuliakan ilmu. Yang ketiga, tidak ada yang paling tertinggi kecuali dia bersama dengan ilmu. Itu tanda seseorang memuliakan ilmu. Tidak ada kesenangan yang paling tinggi kecuali dia bersama dengan ilmu. Dia bisa bersenang-senang dengan yang lain, keluarganya, hobinya, dengan pekerjaannya, tapi kesenangannya yang paling tinggi itu adalah ketika bersama dengan ilmu. Dan yang terakhir, dan tidak ada kelezatan yang paling tinggi yang ada pada dirinya kecuali dengan memikirkan ilmu tersebut. Dan itu tanda seseorang
memuliakan ilmu. Kemudian kita lanjutkan kembali perkataan beliau di paragraf terakhir halaman ke-8. Kata beliau, hafizallahu taala, wa a'wanu syai'in 'ala al-wusuli ila i'dhamil ilmi wa ijlalihi ma'rifatu ma'akid ta'zimi. Dan hal yang paling membantu seseorang untuk bisa mencapai mengagungkan ilmu dan bisa memuliakan ilmu tersebut adalah dengan mengetahui simpul-simpul kemuliaannya. Bagaimana caranya seseorang bisa memuliakan ilmu adalah dia harus tahu makid. Beliau kasihkan takbir. Beliau kasihkan takbir makid, simpul. Beliau kasihkan takbir simpul. Ada 20 simpul yang beliau jelaskan bagaimana seseorang supaya dia bisa mengagungkan ilmu. Asik. Wahia al-usulul jami'ah. Dan simpul tersebut merupakan pokok-pokok landasan-landasan kaidah-kaidah global al-muhaqqiqatu li'azamatil ilmi fil qalbi, yang bisa membuat seseorang mewujudkan pengagungan ilmu di dalam hati. Jadi 20 hal yang beliau bahas ini adalah pokok-pokok atau dasar-dasar bagaimana seseorang bisa memuliakan. Maka kata beliau, faman akhadha biha kana mu'azziman lil ilmi mujillallah. Barang siapa yang mengambil 20 simpul tersebut, 20 makkid tersebut, maka dialah orang yang mengagungkan ilmu dan memuliakan. Maka ini ikhwan, kita harus perhatikan 20. Dan tentunya mempelajari ini bukan cuma 1-2 kali pertemuan. Kita akan bersama dengan beliau untuk beberapa pertemuan ke depan. Maka orang yang mengambil 20 simpul ini, maka dialah orang yang dianggap mengagungkan ilmu. Sebaliknya kata beliau, wa man dhayya'aha fa li nafsihi adha'a. Barang siapa yang menelantarkan 20 simpul ini, maka sesungguhnya dia hanya menelantarkan dirinya sendiri. Karena dia tidak belajar agama dengan cara yang benar. Karena dia tidak tahu bagaimana cara belajar agama yang benar, akhirnya dia melakukan solo karir. Tidak tahu bagaimana cara belajar. Maka kata beliau, siapa yang menelantarkan 20 simpul ini, maka dia sebenarnya menelantarkan dirinya sendiri. Wali hawahu aqa'a. Dan sesungguhnya dia hanya mengikuti hawa nafsunya sendiri. Fala yalumanna in fatara'athu illa nafsa. Maka janganlah sekali-kali dia menyalahkan seseorang pun ketika dia futur, ketika belajar, ketika futur, ketika menuntut ilmu, dan tidak memakai dan tidak memegang simpul ini, janganlah sama sekali dia salahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Makanya simpul ini adalah simpul yang penting bagaimana cara kita belajar. Dan kita semua adalah penuntut ilmu. Kita harus dengar dari ulama kita. Dan ini adalah nasihat dari beliau. Maka dalam kurung beliau mengatakan, yadaka au kata wafuka nafakho. Tanganmu menyimpul, tanganmu yang mengikat, dan mulutmu yang meniup. Di sini ikhwan ada peribahasa. Beliau kasihkan ungkapan dalam bahasa Arab. Ungkapan bahasa Arab itu. Yadaka au kata wafuka nafakho. Tanganmu yang mengikat dan mulutmu yang meniup. Ini peribahasa Arab.
Maksudnya begini, ada seseorang yang mau melewati sungai. Dia mau melewati sungai. Dia punya keranjang air, ya, keranjang air dari kulit. Dia punya keranjang air dari kulit. Terus dia mau nyeberangi sungai pakai ini keranjang air dari kulit. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Dia nggak tahu berenang. Makanya dia gunakan keranjang ini supaya dia bisa seberangi sungai tersebut. Ditanya sama temannya, bilang, kamu tidak usah menyeberang sungai tersebut, karena tidak bisa kamu kalau pakai keranjang air yang dari kulit itu. Akhirnya dia bersikeras, bilang, tidak, saya mau seberangi sungai pakai ini keranjang air. Akhirnya, yada kau kata wafu karena kamu ikat itu keranjang airnya di pinggangmu, dan kamu tiup sendiri keranjang air tersebut. Maka apa yang terjadi ketika dia menyusuri sungai, ketika dia seberang sungai? Ya, keranjangnya bocor. Dan akhirnya tenggelam. Kan sudah ditanya, ya adakah au kata wafukan? Kan kamu sendiri yang ikat itu keranjang air. Kamu sendiri yang tiup itu keranjang air. Sudah kamu tanya, masih ngeyel. Nah, makanya jangan kamu salahkan siapapun kecuali diri. Itu maksudnya perbedaan. Maka seseorang itu harus mengakui atau harus mengilmui 20 kaidah ini. Terakhir kata beliau, wa man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilm. Ini kaidahnya semua ulama salaf dari dulu sampai sekarang. Wa man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilm. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu pula tidak akan memuliakan. Siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu juga tidak akan memuliakan. Kan di surah Al-Mujadilah kan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang beriman dan derajatnya penuntut ilmu, orang-orang berilmu. Tapi ketika dia tidak memuliakan ilmu, ilmu juga tidak akan memuliakan. Apa maksudnya itu? Kata beliau, siapa yang tidak menegakkan haknya ilmu, haknya ilmu adalah memuliakan ilmu tersebut, maka ilmu tersebut tidak akan memuliakan. Itu maksudnya. Dan barang siapa yang memuliakan ilmu agama dan benar-benar mengagungkan dalam hatinya, maka dialah yang akan dimuliakan dan diagungkan oleh ilmu tersebut. Dan beliau kasihkan contoh di syarahnya, ya. Salah seorang ulama salaf itu pernah bermimpi bertemu dengan ulama yang sudah meninggal. Bermimpi. Kemudian ulama ini yang masih hidup ini bertanya kepada ulama yang sudah meninggal. Katanya, beliau bertanya sama yang ulama yang sudah meninggal ini, ma fa'alallahu bika? Apa yang sudah Allah perbuat kepadamu? Apa yang sudah Allah perbuat kepadamu? Maka kata ulama ini yang sudah meninggal, kata beliau, ghafarallahu li. Allah mengampuni saya. Kemudian dia bertanya balik, bima? Kenapa bisa Allah mengampuni kamu? Maka kata ulama ini, bi anni wajadtu warakatan min kitabin fil ilmi alal ardi farafa'tuha. Subhanallah. Perhatikan di sini. Allah mengampuniku. Karena kenapa? Karena suatu hari saya pernah menemukan sebuah kertas. Untuk tahu kan kitab yang kita baca, kita buku yang kita baca, misalnya Masail Jahiliyah, ada kertas sobekan-sobekannya tersebut yang terjatuh di tanah. Maka saya bersegera mengambilnya dan meletakkan supaya dia tidak terjatuh ke tanah. Subhanallah. Gara-gara hal sepele ini menunjukkan dia mengagungkan ilmu tersebut. Meskipun hanya kertas yang isinya sobekan-sobekan kitab. Tapi karena dia mengagungkan ilmu, makanya dia angkat sobekan kitab tersebut lalu dia tidak taruh di atas tanah. Gara-gara itu Allah ampuni dia.
hanya masalah sepele. Maka seseorang ketika dia belajar, dia harus tahu bahwasanya mengagungkan ilmu itu bukan hal yang remeh-temeh. Dia itu hal yang wajib. Maka bagaimana lagi dengan kertas yang isinya sobekan Al-Quran, kertas yang isinya hadis, atau teman-teman yang memiliki buku, maka dia harus berbagi kitabnya tersebut. Dia harus simpan baik-baik, dia harus jaga baik-baik. Jangan sampai dia telantarkan isi dari ilmu tersebut. Maka itu adalah kunci dari memuliakan. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan beliau. Di simpul yang pertama, bagaimana seseorang memuliakan ilmu. Kata beliau, hafizallahu ta'ala, al-ma'kilul awal. Simpul yang pertama. Simpul yang pertama, bagaimana seseorang dianggap memuliakan. Tathiru wi'a'il ilmi. Simpul pertama adalah menyucikan bejana ilmu. Menyucikan wadahnya ilmu. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita makan, kita kan sering pegang piring, ya kan? Kita sering gunakan gelas, sendok. Secara akal sehat, sebelum kita menaruh makanan tersebut ke dalam wadah, maka hal yang harus kita pastikan adalah wadah tersebut bersih. Wadah tersebut bersih. Jangan sampai kita tuang makanan, jangan sampai kita tuang minuman ke dalam wadah kita, tapi ternyata wadah kita tersebut kotor. Maka apakah makanan atau minuman tersebut bermanfaat? Bisa jadi tidak. Bahkan bisa jadi berbahaya. Maka begitu juga ilmu. Sebelum seseorang memasukkan ilmu tersebut, maka dia harus menyucikan wadahnya ilmu itu. Apa wadah ilmu, ikhwan? Hati. Dia harus sucikan hatinya tersebut. Wahual qalb. Wadah ilmu tersebut bernama hati. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhu. Sesuai dengan kadar kesucian hati tersebut, maka ilmu akan masuk ke dalam hati. Fa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilm. Barang siapa yang bertambah kesucian hatinya, maka ilmu tersebut akan bertambah masuk ke dalam hati. Maka menjaga hati itu bukan hal yang sepele. Karena tempat ilmu adalah hati. Tempat ilmu adalah hati. Faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyin batinahu wal yutahhir qalbahu min najasati. Maka barang siapa yang ingin memperoleh ilmu, maka hendaknya ia menghiasi batinnya dan ia menyucikan hatinya dari najis-najis hati tersebut. Maka seseorang kalau dia ingin berilmu, mendapatkan ilmu agama, maka mutlak terlebih dahulu dia harus sucikan hati. Maka mutlak dia harus sucikan hatinya. Misalnya kita memiliki emas, kita memiliki perak misalnya. Harusnya secara akal sehat kita, emas dan perak, kita simpan emas dan perak tersebut di tempat yang baik, di tempat yang bersih. Tidak mungkin kita simpan emas dan perak di tempat yang kotor. Secara akal sehat. Bahkan kadang-kadang tempatnya emas dan perak itu justru mahal. Justru mahal.
Antum tahu ya berangkas ya? Itu berangkas harganya bukan 100.000, 200.000. Itu bahkan harganya sampai jutaan. Maka ilmu yang lebih berarti daripada emas dan perak lebih pantas dimasukkan ke dalam tempat yang lebih bersih. Karena ilmu itu menghiasi hati. Karena ilmu yang menjaga manusia. Sedangkan emas dan perak kita yang menjaganya. Maka kata beliau, fal ilmu jauhar latifun la yasluhu illa lil qalbin natif. Maka ilmu itu adalah permata yang sangat rapuh. Latif itu kalau kita bahasakan, latif itu bermakna rapuh atau bermakna rentan. Maka ilmu itu adalah permata yang sangat rapuh. Tidak layak ilmu tersebut ditempatkan di dalam hati kecuali dengan hati yang bersih. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana caranya kita menyucikan hati? Maka kata beliau, wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimain. Untuk menyucikan hati itu kembali ke dua pokok besar. Dua hal besar bagaimana seseorang menyucikan hati. Dan dia harus sucikan hatinya dari dua hal. Yang pertama adalah ahaduhuma taharatuhu min najasati syubhat. Dia harus sucikan hatinya dari najis syubhat. Dan najis syubhat ini adalah ada dua. Syirik dan bidah. Kesyirikan dan bidah. Maka seseorang jika ingin mendapatkan ilmu, dia harus sucikan hatinya dari kesyirikan. Bagaimana ilmu tersebut bisa bermanfaat kalau isinya di dalam hatinya bidah? Bidah, amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Semua berasal dari akal pikiran. Bagaimana hatinya mau bisa masuk ilmu yang bermanfaat? Kalau hatinya berisi dengan amalan-amalan kesyirikan dan bidah. Oleh karenanya sering mungkin antum temukan ikhwan. Ketika saudara-saudara kita ada ditanyakan, hadisnya begini loh. Kita kasihkan sampaikan hadis. Terus apa jawabannya? Itu kan syariat. Saya kan sudah sampai tahap ma'rifat. Saya sudah sampai tahap hakikat. Maka syariat itu tidak perlu lagi. Maka itu bahayanya. Maka dia jadikan ilmu tersebut wawasan. Kita kasihkan contoh sederhana. Kita minta pelihara janggut. Khaliful Yahud, waffarul liha, wa khifus sawad. Pelihara janggut, kenapa kamu potong janggut? Itu kan syariat. Saya kan sudah sampai tahap hakikat, ma'rifat. Tidak butuh syariat begitu. Bayangkan, inilah seseorang ketika dikenai syubhat, maka ilmu tersebut tidak akan masuk. Karena hatinya itu sudah ada syubhat, kesyirikan, sudah ada bidah. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam berkata, cuma perantaranya kiai ini, cuma perantaranya kuburan ini, cuma perantaranya patung ini. Subhanallah, dikasihkan hadis, tapi apa ujung-ujungnya? Hadisnya mental, keluar dari hati karena syubhat. Oleh karenanya menyucikan hati dari syubhat, yaitu kesyirikan dan bidah, itu hal yang mutlak.
Maka ikhwan, mempelajari akidah itu adalah salah satu cara untuk menyucikan hati. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, wal akhar taharatuhu min najasatis syahwat. Menyucikan hati tersebut dari najis syahwat, yaitu dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Jadi selain kesyirikan dan bid'ah, maka seseorang itu jika ingin memuliakan ilmu, dia harus sucikan hatinya dari dosa. Antum masih ingat kisah kan tentang Imam Asy-Syafi'i ketika beliau tidak sengaja melihat auratnya perempuan yang tersingkap. Di riwayatnya itu dikatakan betisnya perempuan tersebut tersingkap. Karena beliau melihat dengan tidak sengaja betis perempuan tersebut, akhirnya hafalannya beliau kacau. Hafalannya beliau kacau. Ya. Bayangkan ya, bagaimana kalau Imam Syafi'i ada di zaman kita sekarang. Hafalannya luar biasa. Sedangkan kita tiap hari lihat aurat. Dan bagaimana hafalannya kita? Alhamdulillah tidak hilang. Kenapa tidak hilang? Karena tidak ada hafalannya. Dan ini adalah sindiran untuk kita ya. Imam Asy-Syafi'i, beliau selesai tidak sengaja melihat betis wanita yang tersingkap. Akhirnya beliau melapor ke gurunya. Gurunya itu namanya adalah Al-Waqi Ibnul Jarrah. Waqi Ibnul Jarrah. Gurunya ini jago dalam menghafal. Sampai katanya Imam Ahmad, hafalannya kita itu dipaksa. Berapa kali diulang dipaksa hafalannya kita, kata Imam Ahmad. Hafalannya kita, Imam Ahmad maksudnya. Dipaksa, bayangkan Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis. Tapi beliau mengatakan hafalannya kita itu dipaksa. Tapi hafalannya Waqi Ibnul Jarrah itu secara alami, natural. Sekali dengar, hafal. Sekali dengar, hafal. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, beliau mengadukan hafalannya kepada Imam Syafi'i. Dan akhirnya muncul 2 bait syair yang sangat indah. Kata beliau, syakautu ila waqi su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhdadi. Subhanallah. 2 bait syair yang indah yang harus kita hafal. Kata beliau, syakautu ila waqi su'a hifdi. Saya mengadukan buruknya hafalanku kepada Waqi Ibnul Jarrah. Saya mengadukan jeleknya hafalanku kepada Waqi Ibnul Jarrah. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau memberikan petunjuk kepadaku supaya meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna ilma nur. Dan beliau mengabarkan kepadaku bahwasanya ilmu adalah cahayanya Allah. Bahwasanya ilmu agama itu cahaya Allah. Wa nurullahi la yuhdali as. Dan cahayanya Allah tidak akan masuk di hati orang yang bermaksiat. Luar biasa. 2 bait syair yang sederhana dari beliau. Bagaimana hatinya dia bisa masuk pada ilmu, sedangkan di dalam hatinya dosa-dosa dan maksiat bergelimpang. Terutama cinta dunia. Kita dihadapi sekarang dengan dunia di depan mata. Antum tahu kan Morwali bagaimana dunia? Maka salah satu dosa terbesar itu adalah cinta. Dan itu adalah lawan dari ilmu itu sendiri. Makanya seseorang ketika ingin memasukkan ilmu ke dalam hatinya, hal yang pertama adalah dia harus singkirkan cinta-cinta dunia tersebut. Pernah suatu ketika Waqi Ibnul Jarrah juga ditanyakan, wahai Syekh, apa obatnya lupa? Wahai Syekh, apa obatnya lupa? Maka kata Waqi Ibnul Jarrah, tinggalkan maksiat.
tinggalkan maksiat. Mungkin ikhwan, mungkin antum sekarang masih tidak bisa menemukan titik benang merahnya. Apa hubungannya antara meninggalkan maksiat dengan hafalan agar tidak lupa? Tapi ternyata secara medis, secara kedokteran itu sudah terbukti bahwa seseorang ketika dibiasakan otaknya untuk melihat sesuatu hal yang buruk, maka salah satu dampak buruknya, efek negatifnya adalah otak tersebut akan masuk pada memori jangka pendek. Padahal ini nasihat sudah ribuan tahun yang lalu. Dan ternyata alhamdulillah, nasihatnya beliau tinggalkan maksiat itu sesuai dengan kedokteran. Sesuai dengan kedokteran. Sesuai dengan medis. Maka kata beliau selanjutnya, wa idza kunta tastahi min nadhari makhluqin mithlika ila wasakhi thawbika fastahi min nadharillahi ila qalbika. Dan apabila engkau semua malu dari pandangan makhluk darimu sebab adanya kotoran yang ada pada bajumu. Kalau kamu malu makhluk memandangmu karena ada kotoran di bajumu, maka kata beliau fastahi min nadharillahi ila qalbika. Maka seharusnya kamu lebih malu lagi kepada Allah yang melihat dan suka hati. Subhanallah, saya biasa kalau keluar cari makanan misalnya, debunya mahodopi luar biasa ya. Setelah kita pulang, kita mandi cepat-cepat, kita bersihkan itu tersebut. Supaya orang-orang tidak lihat kita ya berdebu dan seterusnya. Tapi harusnya kita itu lebih malu kepada Allah. Karena Allah melihat bukan cuma hati, bukan cuma badan, tapi Allah juga melihat hati. Kalau kamu malu, manusia memandangmu ada kotoran di bajunya, sedikit saja ada coretan pensil misalnya habis kita belajar, ada coretan pulpen, kita malu dilihat sama manusia. Maka kata beliau, harusnya kamu lebih malu lagi kepada Allah yang melihat bukan cuma jasad tapi juga hati. Wa fihi ihanun wa balaya wa dzunubun wa khataya. Yang dimana di dalam hatimu itu terdapat banyak sekali kebinasaan, terdapat banyak sekali musibah, terdapat banyak sekali dosa, dan terdapat banyak sekali kesalahan. Harusnya kita malu sama diri kita. Maka ini adalah kunci seseorang untuk menyucikan hati. Wa fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa-rupa kalian. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajah-wajah kalian. Sesungguhnya Allah tidak melihat bagaimana harta kalian. Walakin yanzur ila qulubikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amal-amal. Maka harusnya ini jadi introspeksi untuk kita. Bahwasanya yang dilihat oleh Allah adalah amalan. Yang dilihat oleh Allah adalah hati. Maka kata beliau, man tahara qalbahu fihi al-ilmu halal. Barang siapa yang menyucikan hatinya, maka ilmu tersebut akan tinggal di dalam hati. Barang siapa yang menyucikan hatinya,
yang menyucikan batinnya, maka ilmu tersebut akan tinggal di dalam hatinya. Wa man lam yarfa minhu najasatuhu wada'ahul ilmu wartahan. Dan barang siapa yang tidak mengangkat najis yang ada di dalam hatinya, baik najis syubhat maupun najis syahwat, maka ilmu tersebut akan membiarkannya terpontang-panting. Maka ilmu tersebut akan meninggalkan. Maka ilmu tersebut akan meninggalkan. Dan terakhir, qala Salim bin Abdullah At-Tustari. Jadi namanya adalah Salim bin Abdullah At-Tustari, salah seorang ulama salaf terdahulu. Haramun ala qalbi ayyadkulahu wa fihi syai'un. Maka haram bagi hati tersebut cahaya Allah masuk padanya, sedangkan di dalamnya ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Maka seseorang itu bagaimana hatinya bisa masuk kepada ilmu, sedangkan hatinya itu terdapat sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dibersihkan hati kita, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan keselamatan baik lahir maupun batin. Dan kita tahu bahwasanya hati itu adalah perkara yang berat. Hati itu adalah perkara yang berat, dan tidak mungkin seseorang itu membersihkan hatinya hanya dalam 1-2 majelis. Dia harus membersihkan hatinya dan dia latih dirinya terus menerus. Dan dia latih dirinya sampai dengan akhir hayat. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali dars kita setelah sholat Isya sampai jam 8 pagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Alhamdulillahi wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ikhwani wa akhwati fi din, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di Khulasah Ta'zimul Ilm. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan simpul yang pertama dari pengagungan terhadap ilmu, yaitu membersihkan bejana ilmu, yaitu hati itu sendiri. Insyaallah pada kesempatan ini sedikit kita akan sudah selesaikan makib yang kedua. Kita lanjut lagi di halaman berikutnya, al-maqid ats-tsani, simpul yang kedua di dalam memuliakan ilmu, yaitu ikhlasun niyati fi, yaitu mengikhlaskan niat di dalam belajar. Mengikhlaskan niat di dalam belajar. Kata penulis hafizallahu taala, inna ikhlasal a'mali asasu qabuliha wa sullam usuliha. Sesungguhnya ikhlasnya amalan tersebut, ikhlasnya sebuah amalan itu merupakan asas terkabulnya amalan tersebut. Wa sullamu usuliha, dan merupakan tangga untuk mencapai hal yang diinginkan atau dari niat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din." Surah Al-Bayyinah ayat 5, dan surah Al-Bayyinah ayat 5 ini ikhwan adalah dalil paling asal tentang seseorang beragama, yaitu seseorang ketika beragama mukhlishina, dalam keadaan ikhlas. Yang dimana ikhlas itu bermakna tauhid, mengesahkan Allah dan tidak menserikatkannya dengan sesuatu apapun. Kata Allah, dan mereka tidaklah diperintah kecuali dengan mereka menyembah kepada Allah dalam keadaan ikhlas semata-mata hanya untuk agama kepadanya, dalam keadaan ikhlas untuk agamanya yang lurus semata.
Wa fi sahihain, dan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al a'malu binniyat wa likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan tersebut berasal dari niat, dan sesungguhnya seseorang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan saya kira hadis ini sudah ma'ruf di tengah kita, bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang masalah niat. Jadi ada dua dalil niat tersebut. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 5, dan yang kedua adalah hadis yang sangat populer ini ya, tentang niat. Akan tetapi berkaitan dengan hadis niat ini, ikhwan wa akhwat, ada kisah menarik tentang Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari-nya. Bahwasanya Imam Bukhari itu tidak memberikan lafaz atau teks lengkap dari hadis ini. Kan teks lengkapnya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu lillahi wa rasuli fa hijratuhu lillahi wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajar ilaihi. Imam Bukhari menghapus satu bagian dari hadis tersebut. Beliau menghapus faman kanat hijratuhu apa yang bukan faman kanat hijratuhu lillahi wa rasuli fa hijratuhu lillahi wa rasuli. Beliau menghapus di situ. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka pahalanya itu karena Allah dan Rasul. Beliau hanya masuk ke potongan selanjutnya. Jadi hadis di dalam Sahih Bukhari itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Langsung di situ beliau. Siapa yang berhijrahnya karena dunia yang ingin dia cari atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu tergantung dengan apa yang dia lihat. Beliau menghapus di bagian tersebut. Dan di sini dijelaskan oleh para ulama, termasuk Syekh Shalih Al-Utsaimin, kenapa beliau menghapus satu penggalan kalimat tersebut. Itu dikarenakan beliau tidak ingin bahwasanya karya beliau, yaitu Sahih Bukhari, itu beliau anggap sebagai karya yang ikhlas. Makanya beliau hapus itu, karena barang siapa yang berhijrah, beliau hapuskan. Dan beliau langsung ke ancaman, barang siapa yang berhijrah karena dunia. Dan beliau tidak ingin bahwasanya karya saya ini itu demi Allah dan Rasul. Makanya beliau hapus. Bayangkan. Dan termasuk salah satu dari tanda keberkahan ikhwan tentang karya tulis, bahwasanya karya tulis tersebut itu tidak terlekang zaman. Dan jelas Imam Bukhari adalah seorang yang ikhlas karena Allah. Akan tetapi bersama dengan keikhlasan beliau, beliau menghapus bagian tersebut. Supaya takut jangan sampai beliau mentakrir dirinya bahwa saya dalam keadaan ikhlas. Dan ini adalah kisah yang menarik tentang penulisan Sahih Al-Bukhari. Kemudian wa ma sabaqa man sabaqa wala wasala man wasala minas salafis shalihin illa bi ikhlasin lillahi rabbil alamin. Dan tidaklah berlalu orang-orang yang telah berlalu, dan tidaklah sampai dari orang-orang yang telah sampai dari kalangan salafus salih kecuali karena ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berlalu dari para salafus salih tidaklah mereka sampai ke tujuan mereka untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Bakr Al-Maruzi, berkata Abu Bakar Al-Maruzi, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdullah yakni Ahmad bin Hanbal. Saya mendengar ada seseorang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Abdullah. Zikirallahu sidqa wal ikhlas. Maka disebutkan beliau tentang masalah as-sidq dan al-ikhlas, kejujuran dan keikhlasan. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal,
Faqala Abu Abdullah bihaza irtifa'al qaum. Dengan hal ini sebuah kaum itu diangkat derajat, yaitu dengan niat yang jujur dan niat yang ikhlas. Ada yang bisa bedakan, ikhwan, apa perbedaan antara as-sidq, jujur, dan apa bedanya antara ikhlas? As-sidq dengan al-ikhlas. Ikhlas itu adalah meniatkan sebuah amalan karena Allah semata. Meniatkan sebuah amalan karena Allah semata. Itu namanya ikhlas. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada serikat baginya. Itu namanya ikhlas. Sedangkan as-sidq, kejujuran, adalah seseorang merealisasikan dengan benar keikhlasannya tersebut di dalam amalan. Itu namanya as-sidq. Maka seseorang ketika menuntut ilmu harus mengumpulkan dua hal. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah as-sidq. Karena niat yang benar namun tanpa adanya kejujuran, maka dia hanya akan belajar ketika dia mau saja. Itu namanya as-sidq. Jujur. Maka orang-orang yang jujur adalah orang yang merealisasikan niatnya tersebut di dalam kehidupan nyatanya. Itulah namanya as-sidq. Kemudian wa inna ma yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi. Dan sesungguhnya seseorang itu hanya mendapatkan ilmu sesuai dengan kadar keikhlasan. Tinggi di mana? Ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usulin. Dan ikhlas di dalam menuntut ilmu itu tegak di atas 4 fondasi, 4 pokok. Lihat dengan 4 pokok ini, tatahaqqaqun niyatul ilmi lil muta'allimi idza qasadaha. Maka niat dalam menuntut ilmu bagi seorang pembelajar itu akan terwujudkan apabila dia memaksudkan. Maka ini adalah 4 pokok bagaimana seseorang itu dianggap ikhlas dalam menuntut ilmu. Maka ikhwan, perhatikan 4 pokok ini. Kapan seseorang dianggap ikhlas? Ketika 4 pokok ini ada di dalam dirinya. Al-awwalu, yang pertama, raf'ul jahli an-nafsi. Ini yang pertama. Kapan seseorang dianggap ikhlas adalah ketika dia niatkan dirinya untuk mengangkat kebodohan dari diri. Itu dulu. Diangkat kebodohan dari diri. Bita'arifiha ma 'alaiha minal ubudiyat wa iqafiha ala maqasidil amri wan nahi. Dengan mengetahui apa yang ada kewajiban padanya berupa penghambaan-penghambaan dan mengetahui kewajiban-kewajiban terhadap maksud-maksud perintah dan larangan. Maka dia harus mengetahui apa-apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintah dan apa saja yang Allah larang. Maka tujuan seseorang itu menuntut ilmu, kapan seseorang dianggap ikhlas niatnya adalah ketika dia menginginkan mengangkat kebodohan dari dalam diri. Supaya dia tahu bahwasanya yang ini halal, yang ini haram, yang ini boleh, yang ini yang dilarang. Atsani raf'ul jahli anil khalqi. Yang kedua, fondasi yang kedua adalah dia niatkan dirinya untuk dia bisa mengangkat kebodohan orang lain. Jadi setelah dirinya dia angkat kebodohannya dengan mengetahui halal, haram, yang mana hal-hal yang benar, maka dia niatkan dirinya supaya dia bisa angkat kebodohan orang lain.
bita'limihim wa irsyadihim lima fihi salahu dunyahum wa akhiratahum. Dengan mengajarkan kepada mereka dan memberikan petunjuk kepada mereka apa yang pantas untuknya pada dunia mereka maupun akhirat mereka. Maka ini yang antum harus maksudkan ketika belajar, bahwasanya antum itu ketika niatkan untuk angkat kebodohan diri sendiri, antum juga niatkan angkat kebodohan orang lain. Antum ajarkan seseorang, ya, meskipun dengan menyebarkan pesan-pesan yang bermanfaat, hadis-hadis dari Nabi alaihi wasallam. Karena menyeru orang itu tidak harus dengan duduk ceramah, tidak harus dengan taklim, tapi menyeru orang itu kita bisa dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala buka kita sekarang. Itu yang kedua. Kemudian pokok yang ketiga, ihya'ul ilmi wa hifdzuhu minad dhaya. Pokok yang ketiga, niat seseorang itu untuk menuntut ilmu agar dia menghidupkan ilmu dan menjaganya dari keterlantaran yang ada pada manusia. Maka seseorang ketika belajar, dia niatkan bahwasanya ilmu ini adalah warisan dari para nabi. Karena al-anbiya lam yuwarrisu dinar wa dirham. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka seseorang ketika ingin belajar, dia niatkan bahwasanya warisan nabi, ilmu Allah Subhanahu wa taala, dia tetap jaga. Dia tetap jaga dan hidupkan di antara manusia-manusia yang lalai terhadap ilmu agama. Dan yang keempat adalah al-amalu bil ilm. Dan ini jelas, seseorang itu meniatkan, kapan seseorang niat ikhlas, niatnya adalah ketika dia beramal dengan ilmu tersebut. Walaqad kana as-salafu rahimahumullahu yakhafuna fawata ikhlasi fi talabihi min ilm. Fayatawarrauna anib di'aihi la annahum la yuhaqqiquhu fi qulubihim, la annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim. Maka para salafus saleh, orang-orang terdahulu dari para ulama-ulama kita, itu mereka takut akan luputnya ikhlas yang ada di dalam hati mereka ketika belajar. Dan mereka menganggap wara', mereka berhati-hati dari menelantarkan niat tersebut. Dan para salafus saleh itu mereka berhati-hati dari menelantarkan niat tersebut. Tapi kata beliau, la annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim. Tidak berarti bahwasanya mereka itu tidak mewujudkan ikhlas di dalam hati mereka. Mereka cuma takut. Tapi apakah benar-benar mereka tidak ikhlas? Tidak. Mereka sudah ikhlas, tapi karena ketakutan mereka melebihi keyakinan mereka akan ikhlas. Jadi mereka takut bahwasanya amalan tersebut itu tidak diterima oleh Allah karena tidak ikhlas. Su'ilal Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah ditanya, hal talabtal ilma lillah? Wahai Imam, apakah kamu belajar ilmu agama karena Allah? Luar biasa ya. Antum kira-kira ditanya pertanyaan begitu. Kamu belajar tidak karena Allah? Terus ya, mungkin kita menjawab, ya insya Allah saya berniat demi Allah. Tapi apa kata Imam Ahmad? Kata beliau, faqala lillahi azizun. Kata Imam Ahmad, kalau untuk Allah, kalau dengan niat untuk Allah, azizun itu berat. Berat. Saya tidak bisa memastikan bahwasanya niat saya untuk menuntut ilmu karena Allah. Tidak bisa.
Karena kata Imam Ahmad, azizun, berat. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Akan tetapi, menuntut ilmu itu adalah sesuatu hal yang tidak tahu kenapa saya senang menuntut ilmu. Maka saya cari ilmu tersebut. Maka menuntut ilmu adalah sesuatu yang hal yang saya senang. Antum tahu ya, passion ya, passion. Nah, begitu passion. Imam Ahmad mengatakan, ya mungkin karena passion saya makanya saya belajar. Menunjukkan apa, ikhwan? Bahwasanya Imam Ahmad tidak berani menyatakan dirinya ikhlas. Dia hanya bilang, ya mudah-mudahan saya ikhlas. Tapi saya awalnya menuntut ilmu itu karena suka saja. Karena suka. Padahal beliau itu adalah orang yang luar biasa ikhlas. Ini dalam rangka beliau menjaga niat ikhlasnya. Niat ikhlasnya tersebut. Guru saya pernah menceritakan kisah dari Imam Ahmad. Waktu beliau sudah mau wafat ya. Kita sering tahu ya kalau misalnya orang mau wafat, katanya semakin tenang, khusyuk orangnya, maka semakin berarti tempatnya ini di surga. Diceritakan bahwasanya Imam Ahmad itu pada saat beliau wafat beliau berteriak. Tidak. Beliau berteriak pada saat enggak wafat. Akhirnya setelah berdiam, beliau ditanyakan, bilang, Imam, kenapa kamu bisa berteriak? Bayangkan antum ya, pada saat lihat orang mau sakaratul maut berteriak. Imam Ahmad diceritakan diriwayatkan seperti itu. Akhirnya ditanyakan, Imam Ahmad, kenapa engkau berteriak? Maka kata Imam Ahmad, pada saat itu iblis datang kepada saya, setan datang kepada saya, dan dia menyatakan saya menyerah. Setan itu berkata kepada saya menyerah. Kamu termasuk orang-orang yang terhindar dari fitnah setan sampai akhir hidup kamu. Oleh karenanya Imam Ahmad mengatakan tidak. Dia berteriak, tidak. Sampai pokoknya nafas terakhir saya tidak akan menyerah dengan fitnah setan. Nah, makanya beliau itu termasuk orang-orang yang menjaga keikhlasan. Dan itu sangat berat. Kemudian waman doyangan ikhlasa fatahu ilmun kasirun wa khairun wafir. Barang siapa yang menelantarkan ikhlas, maka ilmu yang banyak akan luput dari, dan kebaikan yang berlimpah akan hilang dari. Kebaikan yang banyak akan berlimpah dari. Antum tahu siapa ulama kontemporer yang sezaman dengan Syekh As-Sa'di yang beliau itu murtad dari Islam? Ada yang pernah dengar kisahnya? Ulama yang murtad dari Islam. Namanya adalah Abdullah Al-Qasim. Abdullah Al-Qasim. Antum bisa cari kisahnya ya. Dan ini diceritakan, Ikhwan, ini dikisahkan, kisah Abdullah Al-Qasim ini diceritakan setiap seseorang pengajar mengajarkan tentang keikhlasan. Abdullah Al-Qasim dahulunya adalah seorang ulama. Beliau membantah banyak sekali pemikiran-pemikiran. Bahkan salah satu kitabnya itu direkomendasikan oleh para ulama. Sampai dikatakan kitabnya ini, Abdullah Al-Qasimi telah membeli surga dengan kitab. Kitabnya tersebut isinya bantahan. Bantahan terhadap ateis, bantahan terhadap sekularisme, Abdullah Al-Qasimi. Tapi kenapa beliau bisa sampai murtad? Sezaman dengan Syekh As-Sa'di. Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan tentang Abdullah Al-Qasim ini, beliau mengatakan Abdullah Al-Qasim itu memiliki penyakit hati yang namanya al-kibr, rasa bangga, al-hasad,
Dia tidak suka kalau orang lain itu dapat ilmu. Dan beberapa penyakit hati yang lain. Sehingga yang membuat beliau itu, Abdullah Al-Qasimi, ketika mendapatkan panggung, akhirnya meremehkan orang-orang dan akhirnya menganggap orang-orang lain. Dan ketika ada suatu kejadian di mana dia itu merasa kecewa, mungkin karena tidak mendapatkan panggung, ya, akhirnya ya futur dari ilmu. Dan bukan futur dari ilmu, ikhwan, futur dari agama Islam, murtad. Dan ini adalah pelajaran bagi kita bahwasanya jangan mengandalkan kecerdasan ilmu yang kita miliki. Jangan mengandalkan kecerdasan ilmu yang kita miliki. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi liqasidis salamati ay yatafaqqada hadzal asla wa huwa al-ikhlas fi umurihi kulliha, daqiqiha wa jaliliha, sirriha wa alaniha. Dan hendaknya bagi seseorang yang menginginkan keselamatan pada dirinya agar dia mengevaluasi baik-baik pokok ini, baik di dalam setiap perkara, baik yang remeh-temehnya, baik yang besarnya, baik perkara tersebut tersembunyi dari hadapan orang maupun perkara tersebut nampak di hadapan orang. Maka perkara ikhlas itu bukan hal yang remeh. Wa yahmilu ala hadha tafaqqudi shiddatu muhalajatin niyah. Dan termasuk di atas hal ini adalah seseorang mengevaluasi kembali, memeriksa kembali beratnya memperbaiki niat tersebut. Beratnya memperbaiki niat tersebut. Qala Sufyan Ats-Tsauri, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyyah. Tidak ada satupun yang lebih sulit aku obati ketimbang niat tersebut. Baikkan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri, ikhwan, itu adalah termasuk bagian dari kibarut tabi'in, ulama tabi'in. Tapi di saat yang sama beliau mengatakan tidak ada yang paling sulit yang saya obati ketimbang niat saya. Li'annaha tataqallabu alaihi. Sebab niat tersebut itu gonjang-ganjing, terbolak-balik kepada saya. Sebentar niatnya ikhlas, sebentar lagi tidak, sebentar lagi ikhlas, sebentar lagi tidak. Dan begitulah hati. Karena kata ulama, sumiyal qalbu qalban linqilabi. Hati itu dinamakan qalb karena inqilabnya, karena inqilab itu artinya gonjangnya, terbolak-baliknya. Makanya dalam masalah hati atau jantungnya itu dinamakan qalbun karena inqilabnya, karena bolak-baliknya itu hati. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, hati itu dalam dua jari jemari Allah. Dua jari jemari Allah, dia mau bolak-balikan tergantung dia kehendak. Maka kita meminta kepada Allah supaya diberikan keselamatan dalam hati. Bal qala Sulaiman Al-Hashimi, bahkan kata Sulaiman Al-Hashimi, salah satu periwayat hadis di zaman Abbasiyah. Kata Sulaiman Al-Hashimi, rubbama uhaddisu bi hadisin wahidin waliniyat. Kadang-kadang saya sebagai seorang penyampai hadis, sebagai seorang rawi hadis, menyampaikan satu hadis dan saya memiliki niat karena Allah. Wali niatun, dan saya ada niat karena Allah menyampaikan satu hadis. Fa iza ataitu ala ba'dihi, tapi ketika saya baru menyampaikan setengah hadis tersebut, misalnya tadi kita bahas hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli ma nawa. Kata Sulaiman Al-Hashimi, tapi baru saya membaca setengah dari hadis tersebut, taghayyarat niyati. Niatku langsung berubah. Ya awalnya niatnya karena Allah, membaca satu hadis, tiba-tiba baru di pertengahan membaca hadisnya, tiba-tiba berubah niat. Tiba-tiba berubah niat.
Oke lah, pada saat membaca hadis kan, hadis lengkap. Kita bacakan, oh kosakatanya gini, mufradatnya, apa maksudnya, gharibul hadisnya, apa makna gharibul hadisnya. Tapi ketika kita mensyarah, menjelaskan hadis tersebut, kadang-kadang langsung hilang. Niatnya yang bukan karena, yang asalnya karena Allah, tiba-tiba bukan karena Allah. Ketika kita syarah hadis. Ketika kita kasihkan faedah-faedahnya dalam hadis tersebut, yang awalnya kita berniat untuk Allah, tiba-tiba pada saat kita kasihkan faedah, tiba-tiba berubah, bukan dari Allah. Maka kata Sulaiman Al-Hashimi, faidal hadisul wahid yahtaju ila niyat, jama' muannas salim. Niyatun. Oleh karenanya, ketika kita menyampaikan satu hadis, maka dia membutuhkan niat, banyak niat. Banyak niat. Pertama, saya jelaskan hadisnya yang sekian. Saya harus berniat. Setelah itu berubah lagi niat saya. Mungkin bukan karena Allah. Saya jelaskan kandungan hadisnya, kosakata yang gharib. Berubah niat saya. Maka saya harus berniat lagi, perbarui niat saya. Lanjut lagi, saya jelaskan tentang syarahnya, saya jelaskan hadisnya tersebut. Tiba-tiba berubah lagi niat saya. Saya ubah lagi. Saya perbarui lagi niat saya. Saya jelaskan lagi tentang sanad-sanadnya, perawi-perawinya. Bagaimana para perawi-perawinya, apakah bersambung atau tidak, bagaimana statusnya para perawi. Maka berubah lagi niat saya. Habis itu saya perbarui lagi. Dan terakhir saya kasihkan faedah hadis, berubah niat saya, terus saya perbarui lagi. Maka kata Sulaiman Al-Hashimi, faidal hadisul wahid yahtaju ila niat. Oleh karenanya satu hadis butuh banyak. Subhanallah. Itu saking terbolak-baliknya. Saking terbolak-baliknya. Maka ini ikhwan wa akhwat yang alhamdulillah kita bisa selesaikan di 2 maqid, yaitu tentang seseorang menyucikan hatinya dari kotoran dan seseorang mengikhlaskan dirinya untuk beribadah dan menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira tidak ada pertanyaan ya. Kita tutup saja dengan doa penutup majelis. Naktafi bihadzal qadar wa insyaallah nasallallahu taala yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika qadirun 'alaihi subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.